Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardiansyah Hanapitupulu dari kelas PTNA dengan NIM 20030664, Prodi Peternakan, Fakultas Pertanian dan Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan menjawab soal-soal dari mata kuliah biokimia, dosen pengampu Ibu Tati Fidianasari SPTMP. Soal pertama adalah jelaskan proses metabolisme, khususnya degradasi dan biosintesis. Pada degradasi adalah pemecahan asam lemak menjadi metabolitnya dan akan menghasilkan KOA. Degradasi sendiri terjadi di sel hati atau hepatocytes. Sedangkan biosintesis adalah penciptaan asam lemak dari asetil-CoA dan NADPH melalui reaksi enzim. Biosintesis mula-mula asetil-CoA dikarboksilasi menjadi malonil-CoA, kemudian dipolimerilasi menjadi asam lemak. Asam lemak itu selanjutnya diaktifasi dan disintesis menjadi lipid dengan gliserol 3-fosfat. Untuk menyuplai ke jaringan yang lain, lipid akan dipak ke dalam kompleks lipoprotein oleh sel hati dan dilepaskan ke dalam darah. Baik, soal nomor 2 adalah jelaskan proses pencernaan penyerapan lemak dan transport pada lemak. Proses pencernaan dan penyerapan lemak. Pencernaan terjadi di usus halus dibantu oleh cairan empedu dan lipase dan akan menjadi asam lemak gliserol dan selanjutnya diserap mukosa usus halus sebesar 20-45%. Sedangkan transport pada lemak yaitu pada saat dihidrolisis, lemak terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah gliserol. Gliserol ini adalah terbagi menjadi dua, gliserol fosfat dan dehidraksi aseton fosfat. Dehidraksi aseton fosfat ini akan berubah menjadi gliserol dehid 3-fosfat. Gliserol dehid 3-fosfat ini akan masuk ke glikolisis dan akan dihasilkan atau menghasilkan pirufat. Pirufat ini lalu akan berubah menjadi asetil-CoA. Asetil-CoA akan masuk ke siklus Krebs dan akan menghasilkan energi. Lalu yang kedua adalah asam lemak. Pada asam lemak ini, asam lemak akan mengalami oksidasi menjadi asil CoA atau asil koenzim A dan akan mengalami beta oksidasi sebanyak 5 kali untuk menjadi asetil-CoA. Asetil-CoA terbagi menjadi dua, yaitu energi dan ketogenesis. Ketogenesis ini akan menghasilkan badan keton atau keton body. Soal selanjutnya adalah jelaskan pengertian beta oksidasi. Beta oksidasi adalah proses oksidasi asam lemak di dalam mitokondria. Baiklah, soal nomor 4 adalah jelaskan 4 proses utama yang terjadi pada beta oksidasi. Proses yang pertama adalah dehidrogenasi awal, yaitu asetil-CoA mengalami dehidrogenasi oleh FAD-dependent flavoenzim. Dan tahap yang kedua adalah hidrasi, yaitu enyl-CoA menghidrasikan ikatan double membentuk beta hidroksilasi CoA. Dan yang ketiga adalah oksidasi. Dalam tahap ini akan dihasilkan beta kotoasil CoA. Dan yang terakhir adalah tiolisis. Reaksi terakhir ini, beta oksidasi akan membebaskan 2 karbon asetil-CoA. Selanjutnya, soal nomor 5 adalah jelaskan proses degradasi lemak tidak jenuh. Proses degradasi lemak tidak jenuh memiliki siklus oksidasi yang tidak melalui reaksi dehidrogenase generasi yang menghasilkan FADH2 dan mengandung ikatan rangkap. Dengan demikian, jumlah ATP yang dihasilkan pada oksidasi lemak jenuh dengan jumlah atom yang sama. Selanjutnya adalah soal nomor 6, yaitu pengertian dari liposis, yaitu proses pemecahan cadangan trigliserida untuk menjadi gliserol dan asam lemak. Sedangkan lipogenesis adalah lintasan metabolisme yang mengubah asetil-CoA menjadi lipid. Lalu ada ketogenesis. Ketogenesis adalah pembentukan keton